Di pertemuan kali ini, saya akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kegiatan farmasi klinik dalam hal konseling, maka di pertemuan ke-13 ini kita akan mempelajari mengenai monitoring efek samping obat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, pada pasal 3 dikatakan bahwa monitoring efek samping obat merupakan salah satu pelayanan dari farmasi klinik. Apa itu monitoring efek samping obat? Menurut Permenkes yang ada, monitoring efek samping obat atau yang lebih kenal atau yang disingkat dengan MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan definisi ini, monitoring efek samping obat ini merupakan pemantauan ya terhadap respon obat yang tidak dikehendaki, di mana respon ini terjadi pada dosis yang normal yang digunakan dosis lazim yang digunakan untuk profilaksis, diagnosis, dan terapi. Di mana bisa disimpulkan melalui bagian ini, ketika dosis lazim, dosis yang sudah berdasarkan literatur yang digunakan untuk profilaksis, pencegahan, diagnosa dan terapi, namun dia memiliki respon yang tidak dikehendaki atau yang dikenal juga dengan efek samping obat. Apa tujuan dari monitoring ini? Yang pertama adalah menemukan efek samping obat sedini mungkin. Baik itu efek samping yang berat, tidak dikenal, yang frekuensinya jarang, ini harus menjadi hal yang menjadi perhatian dari monitoring. Yang kedua adalah menentukan frekuensi dan insidennya. Apakah sudah dikenal sebelumnya efek samping ini terjadi atau baru ditemukan? Contohnya pada pasien kemoterapi, pasien akan mengalami mual dan muntah setelah menjalani kemoterapi. Ini merupakan efek samping yang sudah dikenal. Nah, jika obat-obat itu merupakan obat yang baru, nah dengan efek samping yang juga asing, maka itu termasuk adalah baru ditemukan. Tujuan MESO dalam hal ini adalah mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan atau mempengaruhi angka kejadian dan hebatnya ESO. Yang berikutnya adalah meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Dan yang terakhir adalah mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Jadi berdasarkan hal-hal ini adalah tujuan monitoring efek samping obat adalah mencegah. Ya, upaya yang dilakukan adalah mencegah terjadinya efek samping obat. Jadi dengan kita mengenal faktornya, meminimalkan resikonya, dan mencegah terulangnya, maka kita berharap pasien tidak mendapatkan efek samping obat. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, dalam hal melaksanakan tujuan pelaksanaan MESO, maka kita harus memahami bentuk-bentuk efek samping obat yang sering terjadi. Memahami juga faktor-faktor yang mendukung terjadinya efek samping obat. Kita juga perlu memahami upaya pencegahan dan penanganan efek samping obat dan efek toksik obat, serta kita perlu memahami tindak lanjut yang diperlukan bila menjumpai efek samping. Apa itu efek samping? Tadi kita sudah belajar monitoring efek samping, sekarang kita akan mempelajari apa pengertian dari efek samping. Efek samping adalah setiap efek yang tidak dikehendaki, yang merugikan atau membahayakan pasien, atau disebut dengan adverse reactions dari suatu pengobatan. Efek samping itu tidak mungkin dihindari atau dihilangkan sama sekali, tetapi kita dapat mencegah atau menekan seminimal mungkin dengan menghindari faktor-faktor resiko yang sebagian besar sudah diketahui. Jadi dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa efek samping ini kebanyakan kita tidak ketahui sebelumnya, tetapi faktor-faktor resiko yang memungkinkan terjadinya efek samping obat ini dapat diketahui. Efek samping obat bisa dibagi menjadi 3, yang ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan bisa hilang dengan sendirinya, kurang dari 1 jam, tidak menimbulkan kegawatan klinis, tidak memerlukan terapi pengobatan. Misalnya pasien setelah minum obat merah-merah tangannya gitu ya, tapi kurang dari 1 jam sudah hilang sendiri. Atau yang sedang, ya hilang dengan sendirinya, waktu lebih dari 1 jam, tidak menimbulkan kegawatan klinis, ataupun dia tidak tapi dia di sini hal menimbulkan keluhan baru dan memerlukan pengobatan tambahan. Nah, contohnya tadi misalnya bentol-bentol gitu ya, merah dan ternyata gatal-gatal juga, radang gitu ya, merah sehingga membuat perlunya obat, misalnya obat anti radang. Berat ini tidak dapat hilang dengan sendirinya. Dia juga menimbulkan kegawatan klinik
menimbulkan keluhan baru, memerlukan terapi pengobatan tambahan. Ini biasanya kalau sudah menimbulkan gawatan klinik, misalnya pasien bisa mengalami Stevens-Johnson syndrome. Jadi seperti pasien itu mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Ya, ini yang berat. Nah, efek samping obat bisa terjadi, contoh-contohnya misalnya reaksi alergi akut karena penisilin, ya, obat antibiotik yang bisa mengakibatkan reaksi alergi. Terus yang berikutnya adalah hipoglikemia, artinya penurunan kadar gula dalam darah kurang dari 60, yang berat karena pemberian insulin, ya, bisa terjadi ternyata dosis insulinnya itu sangat tinggi sehingga pasien mengalami hipoglikemia. Yang ketiga, pasien dapat mengalami osteoporosis karena pengobatan kortikosteroid jangka lama. Kita tahu bahwa efek samping dari kortikosteroid jangka lama itu adalah mempengaruhi pertumbuhan dari sel tulang kita. Yang keempat adalah hipertensi karena pemberian klonidin, di mana pemberian ini dihentikan secara tiba-tiba yang mengakibatkan withdrawal syndrome atau gejala penghentian obat yang mengakibatkan hipertensi. Nah, penyebab utama cedera dan bahaya yang dapat dihindari dalam sistem pelayanan kesehatan. Maaf, sama ya ternyata. Saya lanjutkan ke sini saja. Akibat efek samping tersebut yang ada 4. Yang pertama adalah kegagalan pengobatan. Nah, mengapa dikatakan kegagalan pengobatan? Karena kalau misalnya ada efek samping yang timbul, maka yang diatasi terlebih dahulu adalah efek sampingnya. Baru berbicara soal penyakit pada pasien. Yang kedua adalah keluhan atau penyakit baru, ya. Efek samping ini juga menjadi sebuah keluhan yang baru bagi pasien. Yang ketiga, biaya semakin meningkat karena tambahnya obat-obatan yang diperlukan untuk mengatasi efek samping. Dan secara psikologi juga berpengaruh karena pasien mengalami efek samping. Upaya pencegahannya adalah yang pertama melakukan penelusuran riwayat pemakaian obat. Kedua, melakukan pemeriksaan obat dari dokter, obat sendiri. Terus kita harus meyakinkan bahwa obat yang diterima itu indikasinya jelas dan hindari kombinasi jenis obat. Perhatian lebih kepada anak, bayi, usia lanjut, gangguan ginjal, hati, dan jantung. Dan kita juga perlu perhatian kepada obat yang wajib diteruskan, obat yang dihentikan. Nah, ini kita perlu perhatian lebih. Apakah efek samping obat atau komplikasi atau kondisi pasien ini juga kita harus perhatikan. Apakah pasien punya keluhan atau gejala penyakit baru atau penyakit yang memberat, ini perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana dengan pelaporan meso? Ini sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa pelaporan meso ini adalah upaya pencegahan efek samping obat, di mana kita bisa mencegah bahaya dari penggunaan obat dengan melihat efek sampingnya. Pelaporan ini sifatnya mandiri atau sukarela ataupun bisa wajib. Penelitian kesehatan menyatakan 10-20% yang memberi pelaporan terhadap kejadian yang beresiko menimbulkan efek samping. Nah, masalahnya sekarang yang dilaporkan itu tuh ya sangat sedikit ya, digambarkan seperti fenomena gunung es gitu ya, tidak terlihat yang tidak dilaporkan, padahal banyak yang terjadi. Nah, upaya pencegahan di sini adalah kita harus menggunakan trigger tools untuk mendeteksi kejadian tidak diharapkan akibat penggunaan obat. Nah, artinya dalam hal ini kita harus melakukan yang namanya pengkajian resep. Jadi dari pengkajian resep ini kita mencari obat-obat apa sih yang bisa men-trigger atau bisa memicu terjadinya efek samping obat-obat apa saja yang biasanya. Nah, terus trigger drug yang digunakan, terus telusuri mengapa trigger drug tersebut digunakan. Nah, lihat apakah apakah trigger drug ini mengakibatkan efek samping atau bukan efek samping. Nah, trigger ini misalnya penggunaan antidot, obat antagonis, trigger drugs, ya, nilai uji lab di luar rentang normal ini bisa memicu terjadinya efek samping obat. Gejala atau tanda klinis yang dialami pasien yang tidak berkaitan dengan perjalanan penyakitnya, ini salah satu hal yang men-trigger. Berikutnya yang keempat adalah penghentian obat secara tiba-tiba, permintaan pemeriksaan laboratorium, diagnostik cito, transfer pasien ke ICU. Nah, contohnya ini penggunaan antidotum atau antagonisnya. Nah, pemicunya misalnya vitamin K. Vitamin K ini bisa menjadi trigger pemicu karena mengakibatkan potensinya adalah terjadinya koagulasi warfarin. Ya, terus flumazenil. Nah, potensinya adalah oversedasi dari benzodiazepin.
Naloxone ini oversedasi opioid. Nah, dextrose 40%. Ini juga bisa merupakan trigger di mana bisa terjadi KTD, di mana potensi KTD dari hipoglikemia karena insulin. Ya, ini maksudnya ketika pasien itu mengalami hipoglikemia karena insulin diberikan dextrose 40%, di mana kalau jumlahnya meningkat bisa mengakibatkan hiperglikemia. Terus pada pasien dengan reaksi alergi ini bisa diberikan difenhidramin ya, ataupun difenhidramin. Terus konstipasi karena opioid bisa di-trigger, di penggunaan antidotumnya adalah laktulosa. Jadi ini maksudnya adalah antidotum yang biasa digunakan dalam KTD yang potensial terjadi di praktek sehari-hari ya. Jadi ini potensial KTD-nya, kejadian yang kemungkinan terjadi, over antikoagulasi, over sedasi, hipoglikemia, reaksi alergi, terus konstipasi, dan ini obat yang bisa sebagai antidotumnya. Tapi walaupun dia sebagai antidotum, ini juga bisa memicu efek yang berbahaya. Nah, alur identifikasinya dikaji dulu, dilihat trigger drug yang diresepkan, yang digunakan, terus telusuri mengapa trigger drug ini digunakan, apakah dia mengakibatkan efek samping. Kalau misalnya mengakibatkan efek samping, maka dilakukan pelaporan. Nah, dalam hal penanganan efek samping, stop obat yang diketahui atau dicurigai. Telaah bentuk dan mekanismenya. Jika karena efek farmakologi, maka gejala akan menghilang, kondisi pasien akan pulih, maka dapat dilakukan pengobatan kembali dengan dimulai dari dosis yang kecil. Jika penanganan efek samping alergi atau idiosinkratik, maka perlu diganti obat tersebut. Kendala dalam pelaporan adalah tidak semua efek samping dapat dideteksi secara mudah dalam tahap awal, kecuali kalau yang terjadi adalah bentuk-bentuk yang berat, spesifik, dan jelas sekali secara klinis. Maka dapat terjadi yang namanya kendala dalam pelaporan. Tapi tadi dibilangnya tidak semua dapat dideteksi secara mudah karena pada dasarnya harus punya pemahaman yang utuh mengenai obat ya. Nah, jadi monitoring ini adalah secara umum ya kita pelajari seluruh kronologis kejadian efek samping obat dan tindakan penanggulangan di rumah sakit harus tercatat di rekam medis serta dilaporkan kepada Komite Mutu dan Manajemen Risiko atau KMMR dalam waktu maksimal 48 jam dalam bentuk laporan kemudian dilaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional. Ini kegiatan monitoring yaitu kegiatannya kolaboratif ya, dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan, pasien dan keluarga pasien. Terus keterlibatan tersebut diwujudkan dalam bentuk monitoring terhadap kejadian timbulnya ESO pada pasien, di mana seluruh kejadian ESO tercatat dalam rekam medik pasien. Apa yang harus dilaporkan? Bahwa setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek samping perlu dilaporkan, baik efek samping yang belum diketahui hubungannya maupun yang sudah pasti diketahui merupakan sebuah efek samping. Bagaimana laporan meso diperoleh? Yaitu tadi bisa menggunakan formulir yang tadi warna kuning ya, ataupun elektronik, bisa juga melalui telepon, terus medical record review, catatan pemberian obat, catatan perawatan, terus medication review oleh apoteker, laporan tim klinik, kelurahan pasien, dan hasil telusur atau tracer. Nah, caranya adalah meningkatkan kuantitas laporan karena tadi seperti fenomena gunung batu es ya. Jadi tidak banyak yang dilaporkan, maka telusuri penyebabnya. Perlu dukungan, kita harus tahu cara melaporkannya. Terus ada reward bagi yang melaporkannya, ada feedback, terus kita bisa merasakan manfaat dari laporan tersebut dan tindak lanjut yang dilakukan. Nah, alur pelaporan mesonya dimulai dari sini, dokter, apoteker, perawat, pasien, dan keluarga pasien bisa mengidentifikasi dan melaporkan kejadian meso. Nah, ini dilaporkan ke tim monitoring ESO, dokter, apoteker, atau perawat, di mana tim monitoring ini akan menerima laporan tersebut, terus laporan tersebut dinilai kejadiannya dengan algoritma Naranjo. Jika iya, maka ini ada lanjutannya. Ini lanjutannya. Nah ini dokter DPJP juga bisa mencatat dan mendokumentasikan ESO dalam rekam medik pasien. Selanjutnya tim monitoring ini akan menyusun saran dan rekomendasi di form terintegrasi, menyampaikan rekomendasi kepada DPJP, yaitu menghentikan pengobatan atau mengganti obat yang lebih aman, mengatur jadwal penggunaan, menurunkan dosis obat, memberikan antidotum atau premedikasi sebelum penggunaan obat. Nah,
di lain hal, jika iya, maka dilakukan penyampaian laporan kejadian efek samping pasien kategori sedang atau berat. Perlu klarifikasi kepada satuan kerja dalam hal ini tinjauan manajemen, menerima laporan ESO dan menyusun tindak lanjut maksimal 1 bulan. Di sini dokter DPJP yang tadi sudah disarankan tadi menerima memberikan umpan balik gitu ya. Jika ya selesai. Nah ini salah satu rumah sakit ya. Jadi cara pelaporannya yang saya ambil. Ini pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, formulirnya yang warna kuning seperti ini ya, bisa dilihat. Nah ini juga detailnya yang warna kuning tadi. Jadi dari warna kuning ini yang bagian atas, ini saya pindahkan ke sini. Nah ini formulir pelaporan efek reaksi simpang atau efek samping ya, penderitanya siapa, nama, umur, suku, berat badan, pekerjaan, terus penyakit utamanya, kondisi yang menyertai, reaksi simpangnya itu seperti apa. Nama obatnya, ini fokus ke obatnya, nama, bentuk, nomor batch-nya, terus pemberiannya, cara, dosis, tanggal mulai, tanggal akhir, indikasi penggunaannya. Nah, tahapan kegiatannya tadi sudah dijelasin ya, penerimaan laporan kejadian, asesmen oleh tim. Berikutnya pendalaman observasi data temuan dilakukan dengan algoritma Naranjo. Terus dituliskan 6 item obat yang paling diduga sebagai penyebab. Jika item obat lebih dari 6, maka lakukan penilaian dengan formulir baru. Lakukan penilaian dengan formulir Naranjo, berikan penilaian dengan scoring ada, hit total scoring, buat kesimpulan hasil obat yang paling curigai sebagai penyebab ESO. Nah ini contoh skala Naranjo. Pertanyaan-pertanyaan yang ada, apakah ada laporan efek reaksi simpang obat yang serupa? Apakah reaksi simpang obat terjadi setelah pemberian obat curigai? Apakah reaksi simpang obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Apakah reaksi simpang obat terjadi berulang setelah obat diberikan? Apakah ada alternatif penyakit yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadi reaksi simpang obat? Banyak sekali ya pertanyaannya. Nah ini nanti dari semua jawaban-jawaban pertanyaan tadi tuh, yang 1 sampai 10, ini nanti akan di scoring. Nah scoringnya itu kalau lebih dari 9 sangat mungkin ya ada hubungannya bahwa pasien mengalami efek samping obat. Jika 5 sampai 8 skornya tadi, yang berdasarkan jawaban-jawaban tadi, skala-skala penilaian tadi, maka mungkin efek samping obat. Kalau 1 sampai 4 cukup mungkin, kalau 0 itu ragu-ragu. Nah, rekomendasinya bisa menghentikan pengobatan, atau mengganti obat dengan yang lebih aman, mengatur jadwal penggunaan atau menurunkan dosis, atau juga bisa memberikan antidotum atau pramedikasi sebelum penggunaan obat. Penting juga untuk pelaksanaan implementasi rencana tindakan pengatasan ESO, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi tingkat keberhasilan intervensi yang dilakukan oleh DPJP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang perlu Anda pahami adalah bagaimana pentingnya MESO, terus bagaimana pelaporannya, dan apa saja yang ada di dalam laporan-laporan ESO itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dapat membantu Anda sekalian. Salam sehat untuk kita semua.